Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Pada BDR kali ini, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu materi bilangan bagian ke-1, yaitu membandingkan bilangan bulat. Silakan kalian simak videonya sampai selesai, dan siapkan buku catatannya. Selama ini, kalian pasti sering mendengar kata bilangan. Sebenarnya, apa itu bilangan? Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan atau perhitungan dan pengukuran. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada bilangan. Mungkin semua aspek kehidupan akan sulit dijelaskan. Misalnya, bagaimana cara kita menentukan tanggal? Atau bagaimana kita menentukan banyaknya terigu yang dibutuhkan untuk membuat kue? Atau berapa kali kita harus minum obat dalam sehari? Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu bilangan? Ada beberapa jenis bilangan yang harus kita ketahui. Untuk selanjutnya akan kita gunakan sesuai kebutuhan. Kita mulai dari bilangan yang paling sederhana, yaitu bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli yang ditambah 0. Jadi bilangan cacah dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, ada yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan asli, bilangan cacah, ditambah bilangan negatif. Selanjutnya, ada yang disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan gabungan bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Bilangan desimal yang bisa dijadikan pecahan, misalnya 0,25, itu kan sama dengan 1/4, atau bilangan desimal berulang, karena bilangan desimal berulang bisa dijadikan pecahan. Atau bilangan akar yang bisa dikeluarkan dari akarnya. Contoh, akar 16 sama dengan 4, atau akar 9 sama dengan 3. Kemudian, selain bilangan rasional, ada yang disebut dengan bilangan irasional. Bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional. Misalnya, bilangan desimal yang tidak bisa dijadikan pecahan. Contoh, nilai pi. Nilai pi itu adalah 3, 1, 4, 5, dan seterusnya. Ini bilangan desimalnya tidak berulang sehingga tidak bisa dijadikan pecahan. Atau bilangan akar yang tidak bisa dikeluarkan dari akarnya. Contohnya, akar 3. Akar 3 itu hasilnya adalah 1,732,05081. Ini tidak bisa dikeluarkan dari akarnya. Gabungan dari kedua bilangan rasional dan bilangan irasional adalah bilangan real, disebut bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang bisa diwujudkan secara nyata. Memang ada bilangan yang tidak bisa diwujudkan secara nyata. Ada, yaitu bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini akan kalian pelajari nanti pada level selanjutnya atau pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kalian tahu ya tentang jenis bilangan. Sekarang kita fokus pada bilangan bulat. Pada slide sebelumnya, sudah disebutkan bahwa bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Supaya lebih mudah, untuk menggambarkan bilangan bulat, mari kita gambarkan pada garis bilangan. Pada garis bilangan, angka positif berada di sebelah kanan 0. Dan angka negatif berada di sebelah kiri 0. Pada garis bilangan, makin ke kanan suatu bilangan nilainya semakin besar. Makin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Nah, sekarang kalian bisa membedakan lebih besar manakah antara 2 dan negatif 3. Bisa ya?
Berikutnya, inilah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu membandingkan bilangan bulat. Supaya lebih jelas, dengan menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar, bandingkan bilangan berikut. A. 231 dengan 97. B. 8.631 dengan 8.692. C. Negatif 150 dengan 0. D. Negatif 122 dengan negatif 175. Sekarang mari kita lihat soal yang A. Pertama kita lihat angka penyusunnya. 231 disusun oleh 3 angka. Kemudian 97 disusun oleh 2 angka. Di sini bilangannya sama-sama positif. Jadi yang lebih banyak penyusunnya berarti itu lebih besar. Maka 231 lebih besar dari 97. Paham ya sampai di sini? Kemudian untuk angka yang kedua, ini kan sama-sama positif juga dan sama-sama disusun oleh 4 angka. Sekarang kalau sama-sama disusun oleh 4 angka atau penyusunnya sama, kita lihat dulu angka satuannya. Angka 1 pada 8.631, kemudian angka 2 pada 8.692, ini jelas lebih besar angka 2 ya. Kemudian kita lihat angka puluhannya. 3 sama 9 lebih besar 9. Kemudian kita lihat angka ratusannya. Di situ angka ratusannya sama-sama 6 dan angka ribuannya juga sama-sama 8. Jadi, yang lebih besar adalah 8.692. Selanjutnya untuk negatif 150 dengan 0. Nah, kalau kalian bingung, silahkan gunakan garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kiri, angka itu akan semakin kecil. Atau semakin ke sebelah kiri 0, angka itu akan semakin kecil. Jadi, negatif 150 di sini berada di sebelah kiri 0. Maka negatif 150 lebih kecil dari 0. Kemudian kita lihat angka negatif 122. Nah, negatif 122 berada lebih kanan dari negatif 175. Berarti negatif 122 lebih besar dari negatif 175. Paham ya sampai di sini? Berikutnya, kita lihat contoh soal penalaran. Diketahui bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X sama dengan 1, 2, 3 ABC. Bilangan Y sama dengan 4, 5 BCDE. Bilangan Z sama dengan 9 ABCD. Jika suatu huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Untuk menjawab pertanyaan soal di atas, bandingkan bilangan-bilangan di atas dengan cara mengamati angka-angka penyusunnya. Kemudian, perhatikan nilai angkanya. Kita lihat bilangan X ini disusun oleh berapa angka? 6 ya. 1, 2, 3 ABC. Berarti bilangan X disusun oleh 6 angka. Kemudian bilangan Y. Bilangan Y juga sama disusun oleh 6 angka. Dan bilangan Z disusun oleh 5 angka. Nah, sekarang kita bandingkan angka penyusun yang sama ya, yaitu bilangan X dan Y. Untuk bilangan X, kita lihat susunan angka yang pertama ya, yaitu 1 sama 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Kemudian yang kedua, 2 sama 5 lebih besar mana? Yaitu lebih besar 5. Jadi, dari ketiga angka tersebut, maka angka yang paling besar adalah Y, kemudian yang kedua X, dan yang ketiga Z. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang silahkan kalian coba soal berikut. A. Dengan menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar, bandingkan bilangan berikut. 8.592 dengan 8.631. Negatif 667 dengan negatif 685. B. Diketahui bilangan bulat positif K dan L, bilangan K sama dengan A, B, C, D, F, G, H, 6. Bilangan L sama dengan A, B, C, D, F, G, 45. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Silahkan jelaskan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.